Tujuan utama kami adalah hidup kami berkenan di hadapan. Tidak ada gunanya kekayaan, tidak ada gunanya pencapaian, bahkan kesuksesan sekalipun, jika hidup kami tidak berkenan di hadapan. Hari ini, minggu ini, saat ini, kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu nyata atas kami. Ketika kami mengalami perjumpaan, kami pulang dari ibadah ini yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan yang terikat Tuhan pun akan lepaskan. Engkau akan melawat kami, baik yang ibadah secara online maupun yang onsite. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk bisa menolong kami, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Bapa, berbicara, biarlah kami mengerti panggilan kami. Kami hidup bukan karena autopilot, tapi kami hidup karena tuntunan Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, berikan teguran-teguran-Mu atas kami, biar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah yang membentuk, Allah yang menegur, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah maupun yang di gereja. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kalau sisi kini bahasanya Yahoo. Begitu ya kira-kira ya. Karena sisi sini semuanya nias ini. Ini campuran. Yang Batak di mana? Cuma satu orang Batak. Toba. Simalungun? Gak ada. Oh, haleluya. Orang Jawa cuma saya tempat di sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Siapa yang pernah naik kereta? Coba angkat tangan yang naik kereta. LRT. Kereta mogok. Saudara kalau pergi ke New York itu jauh dari sini. Saudara kalau berenang 15 tahun baru nyampe. Kalau saudara pergi ke New York itu ada istilahnya New Yorkers. Jadi saya ke sana 2 kali sama istri saya ke New York. Di sana itu hari-hari kami itu lari-lari kejar-kejaran kereta. Terlambat 10 menit ceritanya berbeda. Apalagi musim dingin begini. Dinginnya luar biasa. Nah, suatu ketika saudaraku, ada orang yang pintar sekali. Namanya siapa? Albert Waru. Bukan. Albert Einstein. Saya kebanyakan orang Nias tidak bukan Waru. Albert Einstein. Suatu ketika saudaraku, Albert Einstein ini mau pergi ke satu tempat. Naik kereta. Saudara kalau pergi ke Tanah Abang, tahu keretanya naik kereta apa? Tahu? Katanya tadi pernah naik kereta. Selain. Hah? Selain. Beli tiket ke saudara naik kereta. Jangan-jangan penumpang gelap. Kan dulu ada yang di atas kereta dia gitu. Ada keretanya goyang, orang juga itu goyang. Saudaraku, kalau saudara pergi ke Tanah Abang, saudara tahu tujuannya kan? Tahu. Turun di mana tahu kan? Gak mungkin kan kau pergi ke Tanah Abang turunnya di Pondok Cina. Betul? Kalau gak pernah nyampe. Betul tidak? Penonton. Amin. Gitu dong, kayak tanda-tanda. Saudara ini kasih Tuhan. Sama dengan Albert Einstein waktu itu. Dia duduk rapi pas winter. Hari ini winter. Di rumah anak saya di Michigan, saudaraku, salju sudah naik di atas 40 cm. Saudara ini kasih Tuhan. Albert Einstein naik kereta, tentu dia beli tiket. Dia orang yang terkenal dengan kredibilitas, integritas, dan nama baiknya. Saya berdoa semua saudara punya nama baik. Amin. Saya berdoa saudara punya integritas. Amin. Saya berdoa dimanapun Anda ditempatkan, yang nampak dalam Anda bukan Anda lagi, tapi Yesus yang hidup atas saudara. Kemenangan bagi kita. Jadi kita kalau orang datang, saudara nggak perlu kita, dia orang Jawa, dia orang Batak, dia orang penting. Kita adalah anak Tuhan. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena musim dingin, Albert Einstein ini bawa baju tebal, ada long john, ada sweater, ada jaket, dan dia beli tiket dimasukkan ke kantongnya, tapi dia lupa kantongnya mana. Kereta berjalan, saudaraku, kereta di New York itu setiap stasiun itu berhenti. Nah, waktu itu ada petugas yang mengecek orang itu tujuannya kemana. Kayak tiket dulu kita kan begitu, diceklek, dilubangin ya.
Tujuannya kemana? Petugas anak muda ini melihat satu persatu penumpang, dia cek. Giliran di kursinya Albert Einstein, saudaraku, Albert Einstein kaget. Betul kaget. Dia merogohkan tangannya di semua saku. Dan dia tidak dapatkan tiketnya. Gak dapat tiket. Saudara ini kasih anak muda itu tahu siapa dia. Dia bilang begini, Tuhan gak usah bingung cari tiket. Saya tahu siapa Tuhan. Tuhan adalah Albert Einstein yang punya integritas yang luar biasa. Albert Einstein gak mau pusing, saudara. Dia tetap mencari. Akhirnya anak muda itu tinggal pergi. Setengah jam berikutnya, anak muda ini lewat, ada di kursinya Albert Einstein lagi, dan dia sibuk mencari tiketnya. Sampai sekali lagi anak muda tanya, Tuhan, nggak perlu cari tiket. Aku tahu siapa Tuhan dan saya percaya Tuhan pasti beli tiket. Albert Einstein diam, dia tatap anak muda itu. Anak muda, dengar baik. Kamu tahu saya punya integritas, kamu tahu siapa saya, tapi saya perlu tiket. Kalau tiket itu tidak ketemu, saya tidak pernah tahu akan turun di mana. Nangkep gak? Nangkep gak? Saudaraku, jangan sampai saudara mengaku Kristen, mengaku hamba Tuhan, mengaku pelayan Tuhan, tapi saudara tidak mengerti betul tujuan hamba Tuhan. Saudara tidak mengerti betul siapa prioritas saudara. Berapa banyak hari-hari ini saudaraku, orang hanya capek dan fokus kepada apa? Kepada pencapaian dunia. Nangkep gak saudara yang dikasih? Siapa yang rindu kaya? Diberkati. Kok saudara malu? Memang saudara gak capek miskin? Haleluya. Siapa yang rindu kaya? Yang diberkati. Ayo angkat tangan. Betul, itu boleh, tapi itu bukan tujuan utama saudara. Saya boleh pinjam anaknya Pak Ali nggak, dua-duanya yang cewek? Sini, dua-duanya sini, nggak apa-apa. Oh nggak kerjain kok. Tenang, bapaknya baik kok. Ini Warai juga. Ya, Warai ya. Main satu dulu. Biar pura-pura kayak wawancara. Ini kan zaman pemilu. Hari ini debat terakhir yang keempat soalnya. Ya. Apa urusannya? Udah, yang dulu. Siapa namanya? Anya. Kira-kira nanti kalau sudah selesai kuliah, selesai sekolah, apa cita-cita? Arsitek. Tepuk tangan dulu dong. Arsitek. Nanti kalau ada mall baru dibangun, nggak usah cari arsitek yang lain. Ada Anya yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya berdoa saudaraku, orang yang hebat, orang yang baik diberkati datang dari Epicenter of Mars. Amin. Oh iya, saudara jangan pernah mengecilkan hati Tuhan. Kita luar biasa. Amin. Amin. Jadi tolong kalau bangun rumah jangan gelap, pakai IMB, dia yang ngurusi. Haleluya. Saudara punya iman punya rumah ya. Kasihan saudara. Jadi arsitek ya, arsitek sampai ke bangsa-bangsa ya. Kalau perlu nanti penyeberangan dari Bakauheni hasil arsiteknya. Satunya oke. Namanya siapa? Cika kalau besar ya. Nanti kalau selesai sekolah, kuliah apa mau jadi apa? Pengusaha kayak papa. Iya. Haleluya. Pengusaha takut Tuhan apa pengusaha yang kaya? Pengusaha takut Tuhan dan kaya. Wah, takut Tuhan kaya. Betul. Itu jawaban pintar ya. Karena banyak orang kaya nggak takut Tuhan. Tapi banyak orang takut Tuhan miskin. Senyum saudara banyak arti. Saya nggak tahu sudah di posisi. Haleluya. Nah itu tuh yang bagus saudara. Satunya arsitek, satunya pengusaha. Artinya apa? Hidup mereka punya tujuan. Sing kami message. Amin. Jadi Anya sama Cika sekolah tidak merinju angin. Tidak asal sekolah, tidak asal pintar, tidak, tapi ada destiny. Betul? Sama dengan saudara pergi ke gereja, sama dengan saudara pergi ke rumah Tuhan.
Saudara bukan sekedar kumpul, sekedar nyanyi, sekedar persembahan. No, saudara punya destiny. Destiny apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang setuju tepuk tangan buat yang lagi kita. Hasil yang buat kita, engkau berhasil. Amin. Tepuk tangan buat mereka. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9. Coba lihat. Tetapi kamulah bangsa yang bilang kanan kirimu, saya terpilih. Betul? Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Amin. Nah, saudara hari ini datang ke gereja, saudara ada di hadapan Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara bukan sekadar dipanggil, saudara terpilih di hadapan Tuhan. Orang yang dipilih akan dijauhkan dari keraguan. Orang yang dipilih bukan berarti punya masalah. Orang yang dipilih punya masalah, menghadapi masalah, tapi kita keluar lebih daripada sekedar menang. Yang sedikit tangan panjang bagi kita. Saya berdoa yang di rumah juga semangat sukacita. Saya sudah janji saudaraku ketika buka tahun di tempat ini, tahun 2024 saya akan lebih bersemangat. Tahun 2024 saya akan lebih bergairah melayani Tuhan. Amin. Saudara, saya tarik untuk bergairah. Kalau saudara tidak bergairah, saudara semangat terus ketinggalan, jangan salahkan saya. Saya ajak saudara untuk maju untuk mendapat perkenan Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Panggilan Tuhan jelas Bapak Ibu. Kalau gereja ini di bawah penggembalaan Garut Subroto bahwa tema tahun 2024 bangkit dan menjadi terang, itu bukan sesuatu ajakan biasa. Tuhan mau kita memberikan influence. Tuhan mau hidup kita berdampak. Tuhan mau saudaraku maaf. Kekristenan kita tidak biasa-biasa saja. Pak Bu, dengar baik ya. Kekristenan akan menjadi masalah. Iman saudara akan menjadi masalah kalau saudara ibadah saja terlalu banyak alasan. Sorry. Betul. Kalau saudara terlalu banyak alasan cari pembenar segala macam, akan sulit. Betul ya? Nah, hari ini perbaiki ayo. Terangmu telah datang dan harus memberitakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa. Yang setuju tepuk tangan bagi saya. Kenali panggilan. Tadi dalam briefing singkat sekali sama Wike, tim saya bilang, ayo senangkan hati Tuhan hari ini. Amin. Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan disenangkan oleh saudara, apa sih yang saudara minta? Bukankah Dia yang punya langit dan bumi? Haleluya. Pak, panggilan kita mungkin sama, tapi tujuan kita mungkin berbeda. Setuju dengan saya? Tulis untuk update status. Panggilan kita mungkin sama. Yang pakai batik ini panggilannya sebagai hamba Tuhan. Betul? Tapi tujuannya berbeda-beda. Ingat, bangsa yang kudus. Pelayan Tuhan tidak boleh main-main lagi. Pelayan Tuhan harus lebih lagi. Supaya apa? Terang itu nampak atas kita. Kita lihat tentang kasus Simon Petrus. Kita lihat Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 20. Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan dengan cepat saya sampaikan 3 tokoh. Panggilannya sepertinya dia benar, tetapi di hadapan Tuhan ternyata Tuhan punya rencana yang lebih besar atas. Betul? Saya ingat sekali seseorang yang dulu banyak memberikan warna pelayanan saya, yaitu adalah Bapak Mayor Jenderal Darwito. Beliau ketika setiap menyampaikan pesan buat kita semua, dia bilang begini, jabatan itu sementara. Yang mengerti katakan amin. Kedudukan itu hanya sementara. Amin. Hamba Tuhan adalah panggilan itu semuanya. Amin. Saudara mengalami kecantikan sementara. Suatu ketika kecantikan akan hilang. Saudara mengandalkan ketampanan sementara.
Suatu ketika ke taman Tuhan. Betul? Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan banyak bagi Allah kita. Katakan haleluya. Saya harap yang di rumah juga suka cita dan Anda bisa share ke banyak kontak Facebook saudara, biar banyak orang bisa dipulihkan dan dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Sudah dapat? Oke. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut, nah ini bahasa Inggris, saudara, bahasa Indonesia, namanya Simon. Yang benar bukan Simon, harusnya kalau panggilan orang Yahudi, Simon. Ayo kita berkata saya, Simon. Kalau Simon itu karena bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris. Alkitab bahasa Indonesia mengambil terjemahan dari New King James Version. Simon yang disebut Petrus, atau disebut satu lagi siapa namanya? Mana guru sekolah minggu ini? Kalau yang tua-tua biasanya lupa. Ya Pak, di sekolah minggu masuk tapi lupa. Ya saya tahu. Penyakit lupa nggak ada obatnya. Pertama Simon, terus Petrus, satunya lagi siapa namanya? Ayo dong, jangan pura-pura nggak pintar gitu loh. Kefas. Bilang kanan kiri, jangan bergerak. Kefas, bilang. Kayaknya ada orang dikasih nama Kefas, artinya apa? Embuh, gak tahu, ini bahaya. Betul. Ada orang saudaraku dikasih nama dulu itu siapa tuh? Padahal nama itu artinya agak mengerikan. Jadi hati-hati dengan namanya. Ada orang namanya kadang-kadang gak kudus juga. Di Jawa teman saya di SD namanya siapa? Keranjang. Iya. Aku bingung, kenapa kok dikasih nama keranjang gitu? Betul, hidupnya tempat sampah. Haleluya. Makanya saya dibaptis, dikasih nama Abraham. Senyum saudara saja meragukan. Haleluya. Yang khotbah siapa namanya? Abraham. Bilang kanan kiri, pendeta yang namanya Pak Abraham. Haleluya. Saya pernah melayani saudaraku, hari ini persembahan misi. Saudara jangan khawatir. Saya dengan istri rajin pelayanan misi. Betul? Kami pelayanan misi ke penjara-penjara. Nama Eom ini terkenal di penjara wanita Tangerang. Nama Eom ini terkenal di Salemba. Natal kemarin saya khotbah di Salemba, booming 6.000 viewer. Haleluya. Yang hebat bukan pendeta, Tuhan yang ditinggikan. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan apa? Jala di danau, sebab mereka penjala. Coba lihat, kasih garis bawah, penjala. Jadi tujuan Petrus, tujuan Andreas atau panggilan mereka adalah apa? Nelayan. Amin. Penjala, fisherman. Betul tidak? Dia penjala dan dia hidupi itu. Terus ayat 19 tolong. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan apa? Bapak Ibu lihat kok perbedaannya. Panggilan kita jadi pengusaha. Tadi jika bagus. Panggilannya pengusaha. Tapi pengusaha yang takut Tuhan. Halo, amin. Amin. Jauh kali ini aminnya ini. Haleluya. Artinya gini loh Bapak Ibu. Anda boleh sukses, tapi kesuksesanmu tanpa Tuhan sia-sia. Mazmur 127 ayat 1. Tolong. Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Satu kali lagi saya kasih gelas. Oke. Nyanyian ziarah Salomo. Baca selanjutnya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, Terus. sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Terus. Kalau Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah segala usaha. Coba, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang Pak Bu, Anda boleh punya rumah yang harganya mahal, tapi Anda tidak akan pernah bisa beli damai sejahtera. Amin. Meskipun damai sekarang di guru sekolah minggu. Haleluya. Oh iya guru sekolah minggu kita namanya damai, namanya tenang. Anak sekolah minggu cuma ada suara. Gurunya damai.
pada nias lagi Pak di sini, semua orang nias Pak. Tapi makanannya itu sagu. Berarti nias palsu di sini. Coba lihat saudaraku. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal. Anda berjaga-jaga. Anda datang dari Jawa, Anda datang dari Medan, Anda datang dari Nias, datang ke tempat ini mencari makan. Dengar baik, kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, hidupmu sia-sia bos. Dengar bro. Amin. Amin. Berapa banyak orang sombong karena kekayaan, berapa banyak orang sombong karena pencapaian, berapa banyak orang sombong karena kesuksesan. Dengan baik, hanya berkat Tuhan yang membawa pangkal keselamatan. Amin. Ya. Baru punya sepeda motor, semua orang dikedipin mata. Hati-hati kelilipan kamu loh. Betul? Baru naik mobil, kredit lagi semua dibel, tin. Kaca dibuka, kenapa? Biar kita lihat. Dulu saudaraku zamannya HP baru ada HP bunyi, itu jarang diangkat orang. Kenapa nggak diangkat handphonenya? Biar orang lain tahu saya punya HP. Haleluya. Bilang kanan kiri itu masalah. Ayolah Bu, kalau tersinggung jangan keras, itu maksud saya. Pak, panggilanmu bukan hanya untuk mengurus organisasi. Panggilanmu bukan hanya jadi pengerja, tidak. Panggilanmu adalah menjadi hamba Tuhan. Panggilanmu adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan kau senangkan, apapun pelayananmu, apapun pekerjaanmu, Tuhan akan buat berhasil. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi anak kita. Katakan haleluya. Kenapa banyak orang gagal? Kenapa banyak orang Kristen yang sering melayani tapi gagal? Kenapa banyak hamba Tuhan kok begini yang terjadi? Saya udah berdoa, saya udah berpuluhan, saya udah melayani, saya udah bangun pagi. Kenapa diizinkan masalah yang terjadi? Dengar baik. Metode untuk mendapatkan jawaban Tuhan bukan metode yang kau tawarkan di hadapan Tuhan. Ayo jangan pura-pura gak dengar. Amin. Amin. Tapi kalau metodemu adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, ketika engkau melayani diomongi orang, saudara nggak pusing dengan omongan orang. Amin. Ketika saudara berumah tangga belum diberkati, orang diberkati, terus orang ngomongin saudara nggak pusing. Kenapa? Tujuan saudara adalah Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tujuanmu, bukan berarti gak punya masalah. Kalau tujuanmu adalah Tuhan, bukan berarti tidak ada pergumulan. Dengar baik Tuhan berkata, jangan takut anakku, sebab aku yang memegang engkau dengan tangan kananku. Jangan bimbang anakku, sebab aku Allahmu. Aku akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Yang sudah berang dari anak kita. Saya kasih perbandingan. Coba buka Matius pasal 16 ayat 17. Tolong. Haleluya. Haleluya. Nanti doa berkat saya minta tolong Ibu Debbie, karena habis ini saya harus pergi ke Gajah Mada. Coba lihat, kata Yesus kepada nyanyi siapa? Kita lihat dulu. Berbahagialah engkau Simon bin Yona. Yunus. Apa Yunus artinya? Fisherman. Apa fisherman-nya? Ini nelayan. Hei Simon anak nelayan. Paham sampai di sini? Jelas? Kalau bapaknya nelayan biasanya anaknya in that time begitu. Betul? Makanya kalau Imam Harun, anaknya jadi Imam Harun. Jelas ya? Sampai di sini jelas ya? Oke, tapi sekarang bandingkan. Ini ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yona bin Yunus. Sekarang coba buka Yohanes pasal 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak tadi Matius bilang anak siapa? Yunus. Nah ini ada apa dengan anak kita? Ada apa ini? Amin. Ayo saudaraku, saya ajak saudara dewasa dalam Tuhan. Tadi Matius bilang anak siapa? Nah, sekarang anak siapa? Loh ini salahnya di mana?
Apakah Alkitab menerjemahnya satu orang Medan, satu orang Jawa begitu? Saudara ini kasih Tuhan, ini ditulis bukan kebetulan. Injil Yohanes pasal 21 dan kisah ini hanya ditulis di Injil Yohanes pasal 21. Yesus dalam masa penampakannya kembali setelah kebangkitan. Ini Yesus bukan secara fisik, tapi in the spirit. Yang maksud sampai di sini katakan amin. Kenapa Yesus di pasal 21 ini dikatakan, "Hei Simon, anak apa? Yohanes." Kenapa saudaraku? Karena ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili di Imam Kayafas oleh Pilatus, betul? Semua murid-murid Yesus mengalami degradasi iman. Paham sampai di sini? Saudara serius? Kalau saudara nggak serius, saudara akan hilang pengertiannya. Mereka ketakutan. Padahal Yesus bilang begini, jangan engkau pergi kemana-mana, engkau tetap di Yerusalem. Betul nggak? Makanya kisah para rasul pasal yang kedua, api Roh Kudus diberikan di mana? Di Yerusalem. Artinya apa? Jangan jauh-jauh dari rumah Tuhan. Siapa rindu dapat pengurapan? Berjumpa dengan Tuhan. Bilang kanan kirimu, jangan jauh-jauh dari rumah Tuhan. Jelas ya? Amin. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus mati, ketika Yesus disalibkan, saudaraku, murid-muridnya berdiaspora dan mengalami ketakutan, terutama si Petrus yang disebut Simon, yang disebut Kefas. Dia ngapain? Dia kembali ke pekerjaan. Nangkap saudaraku? Pak, tunggu saya sebentar, ini penting. Jangan sampai saudara dikonselingi, bertobat, terima Yesus, diberkati. Setelah diberkati, saudara lupa Tuhan. Paham sampai di sini? Oh, siapa yang Kristen? Jangan-jangan nggak paham. Ini kan, haleluya, amin. Jangan sampai kita baru diberkati, baru ujungnya berkat, kita sudah sombong. Pak, saya udah diberkati, sekarang nggak cocok lagi kerja di Eong, Pak, Eong kecil, saya harus pindah ke Senayan City. Oh, tunggu. Anak diberkat, cabut pulang, nyakok. Haleluya. Saya nggak nakut-nakutin loh. Betul? Nggak ada untungnya saya nakut-nakutin, saya mau buat saudara bertobat. Amin. Sing amin nek kene tok di sini ndak ini. Amin kan? Amin. Oke, Tuhan. Saya senang. Ini malaikat sedang catat soalnya. Haleluya. Makanya Petrus semalam-malaman mencari ikan. Dapat tidak? Dapat tidak? Dia bilang apa? Semalam-malaman aku mencari ikan, tidak mendapatkan apa? Apa-apa. Dan ketika Tuhan nampak, bertolak lebih dalam. Oh, udah. Bertolak lebih dalam dengan baik. Sekali lagi, siapa yang diberkati Tuhan? Ayo, angkat tangan yang mulia. Saudara jangan hanya suam-suam kopi. Saudara masuk dalam hadirat Tuhan dan Tuhan akan memulihkan saudara. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Petrus nurut meskipun Petrus belum tahu siapa yang nyuruh. Dan menjadi aneh, dia bilang gini, tebarkan jalanmu sebelah kanan. Nah, ini Petrus agak berontak. Kenapa saudaraku? Siapa yang pernah kenal sama nelayan? Kan bawa anak nelayan. Oh gitu ya. Sudah jangan dibahas, kita akan selingkuh. Saudara ini kasih Tuhan. Saudara lihat dari Matius. Saudara dari ayat yang pertama, Petrus adalah nelayan. Makanya dia Simon bin siapa? Betul? Tiba-tiba ada orang yang bilang gini, tebarkan jalanmu sebelah kanan. Petrus bisa berontak. Kenapa? Yang jadi nelayan siapa? Petrus, bukan Yesus. Petrus bisa bilang begini, loh yang nelayan itu gue, yang pengusaha itu gue. Jangan ngajari saya, harusnya begitu. Karena nelayan sampai hari ini, saudaraku, yang namanya menebarkan jalan pasti sebelah kiri. Untuk apa? Keseimbangan. Saudara nggak tahu kalau saudara bukan nelayan. Kenapa belum tahu? Sekarang saya kasih tahu.
Jangan pura-pura nggak dengar lagi. Haleluya. Jelas? Semua baik-baik. Amin. Tetapi di tempat sebelah kanan, Pak. Ini lucu loh. Tuhan yang sebelah kanan. Terus dapat ikan berapa? Nah ini sekolah minggu bolos semua ini. Coba besok kalau ibadah, apalagi kalau saya khotbah, pastikan bawa kertas sama buku. Soalnya akhir tahun nanti di EOM ada ujian. Siapa yang lulus masuk surga? Yang enggak, ya kasihan deh lu. Jadi dapat ikan berapa? 153. Bukan 158, salah. Tapi tolong ya, 153, tolong jangan dipasang. Jangan itu wahyuan itu, jangan. Saya bilang gitu. Tolong, 153 ikannya besar. Kalau masalah ikan sekarang tanya sama Pak Ali, dia pelihara ikan. Ada ahli ikan sekarang masih di ujung pandang juga, Pak Yodi. Kalau saya sekarang hobinya makan lele soalnya. Saudaraku, ikannya dapat berapa? 153. Apa 153? Saya sering lupa di mimbar ini. 153. Bu, Pak, dengar, tahun 2024 siapa yang diberkati dengan mobil baru? Yang lain ini tanda-tanda. Jangan kalau susah jangan diumbar. Ayo ya, yang diberkati saja. Amin. Kalau pulang nanti diberkati beli mobil platnya B153 GBU. Haleluya. Kenapa 153? 153 artinya Bapak Ibu baca namanya kitab Kabalah. Kitab Kabalah ini adalah pendamping Alkitab yang Alkitab tidak ceritakan, Kabalah ceritakan. 153 artinya adalah Ani Elohim. Ani Elohim. Ayo sama-sama. Ani artinya apa? Akulah Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau berkat daripada Tuhan, jalannya tidak akan pernah koyak. Kalau berkat daripada Tuhan, mendatangkan kemuliaan. Kalau berkat daripada Tuhan, dalamnya ada ucapan syukur yang luar biasa. Yang sedang tepuk tangan panjang-panjang kita. Katakan haleluya. Nah, balik ayat ini sekarang. Simon anak Yohanes. Karena Yesus tahu saudaraku, Petrus kembali ke pekerjaan lama. Makanya dalam penampakannya di yang namanya ini Mensa Christi kalau di Israel. Katakan sama-sama saya, Mensa Christi. Apa itu Mensa Christi? Adalah meja perjamuan Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus panggil Yesus Simon anak Yohanes. Artinya apa? Petrus, kamu sudah mengikut aku. Kamu sudah tahu mujizat luar biasa. Jangan kamu balik ke pekerjaan lamamu. Kamu adalah penjala manusia. Yohanes itu Joan. Namanya adalah Tuhan yang kita sembah. Amin. Saya nggak tahu sekarang melotot ini bingung apa ngertinya. Haleluya. Kalau enggak nanti kita bikin kelas khusus untuk pendalaman kita. Haleluya. Oh iya, saya kepingin anak-anak kita jadi pengusaha takut akan Tuhan. Jadi aparat takut akan Tuhan. Betul? Jangan jadi aparat tinggi-tinggi berakhir di KPK. Apa itu? Betul? Saudaraku, Simon anak Yohanes. Artinya apa saudaraku? Panggilan Petrus awalnya adalah penjala ikan. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, Tuhan memanggil dia dengan tujuan khusus supaya Petrus menjadi penjala manusia. Sebenarnya saya mau cerita tentang Esther, saya mau cerita tentang Herodias, tapi waktu adalah time. You know waktu adalah time? Yes. Jadi nanti akan saya sambung. Makanya rajin ibadah, tidak kalian diri. Makanya jangan pernah bolos ibadah. Haleluya. Saya mau jemaat EOM makin hari makin pintar, makin luar biasa. Nanti ibadah kedua Bu Dewi punya pesan khusus daripada Tuhan. Amin. Ya, jadi ayo saudaraku bangun iman.
Saudara mengenal akan umatku binasa bukan karena miskin, umatku binasa bukan karena cacat, umatku binasa bukan karena sakit-sakitan, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Saya ajak saudara masuk. Saya ajak saudara mengenal kebenaran. Biar tak baca firman sepotong-sepotong. Jadi Simon bin Yunus itu panggilan secara horizontal sebagai manusia, tapi panggilan Tuhan atas hidupnya apa? Simon bin Yohanes. Saya berdoa, saudara mengenal siapa Tuhan, dan saya berdoa, saudara mengenal siapa diri saudara, dan saya berdoa, saudara berjalan dengan yang memanggil adalah Allah yang setia.